Hai hai hai, hello everyone. Halo semuanya anak-anak teacher. Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita kembali belajar yaitu di tema 2 atau tema B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Yaitu hari ini kita ada di pembelajaran 4 dan yang pembelajaran kelima. Karena di pembelajaran 4 dan 5 ini materinya hampir sama dan sudah berulang juga ya. Nah, langsung saja kita belajar hari ini. Kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur ya Tuhan buat segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan mulai pelajaran kami. Tuhan berkati kami jadi anak-anak yang senantiasa mendapatkan pengetahuan yang baru hari demi hari. Dan juga Tuhan, kami mendoakan buat negara kami ini Tuhan, bangsa kami ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu situasi saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak teacher, langsung saja di pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya adalah menceritakan pelaksanaan hak dan kewajibanku di rumah. Menulis daftar pertanyaan berdasarkan jawaban yang disediakan. Melakukan kombinasi gerak menekuk dan memutar dalam permainan lompat ban. Tumbuhan merupakan ciptaan Tuhan. Setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan yang ada di alam. Namun, manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Nah, benar sekali anak-anak teacher. Setiap orang atau setiap manusia itu mempunyai hak untuk memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita atau yang ada di alam kita. Dan pastinya jika kita memiliki hak tersebut, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam tersebut. Nah, masih ingatkah kamu apa itu hak dan kewajiban? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai hak dan kewajiban. Dan di pembelajaran ini kita akan ketahui apa itu arti hak. Hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita peroleh. Apa yang menjadi hak kita, kita peroleh. Lalu, apa yang kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Nah, itu dia arti dari hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda, termasuk kita dan orang tua kita yang ada di rumah. Semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban di rumah. Nah, kira-kira apa saja hak dan kewajiban orang tua di rumah? Berikut adalah beberapa contoh hak dan kewajiban orang tua di rumah. Contoh hak orang tua kita di rumah. 1. Dihormati oleh anggota keluarga lain. 2. Mendapat kasih sayang dari anggota keluarga. Nah, kasih sayang dari anggota keluarga yang ada di rumah, baik kakak, abang, adik, semuanya. Bahwa orang tua mendapatkan hak kasih sayang. Nah, bagaimana kewajiban orang tua kita di rumah? 1. Mencari nafkah bagi seluruh anggota keluarga. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita udah pelajari kewajiban dari ayah dan ibu ya, itu mencari nafkah. 2. Menyediakan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, apa yang menjadi kebutuhan daripada keluarga itu adalah kewajiban dari orang tua kita di rumah. Merawat anak-anak dengan kasih sayang. Nah, anak-anak yang Tuhan titipkan di dalam sebuah keluarga itu memang harus dirawat dengan kasih sayang oleh orang tua kita. 4. Memberikan contoh yang baik bagi anak-anak.
Jadi, setiap orang tua kita pasti memberikan contoh yang baik bagi kita anak-anaknya. Begitu juga anak-anak teacher yang di rumah pasti mendapatkan contoh yang baik dari orang tua kita. Karena kita tahu bahwa orang tua kita merupakan orang yang sangat kita butuhkan. Maka di sini telah disampaikan bahwa banyak kewajiban orang tua kita di rumah, terutama bagi kita anak-anaknya, terutama bagi anak-anak teacher semua. Karena kita tahu orang tua kita itu sangat sayang kepada kita anak-anaknya, sama seperti Tuhan Allah mengasihi kita manusia. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang anak? Berikut adalah beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, contohnya nih, hak sebagai anak di rumah. 1. Mendapat kasih sayang dari orang tua dan saudara. Nah, hak kita mendapatkan kasih sayang, baik itu dari papa, dari mama, dari abang, dari adik, dari kakak, semua anggota keluarga. 2. Mendapat pendidikan yang layak. Anak-anak teacher sekarang sungguh bersyukur mendapatkan pendidikan yang baik, yang benar-benar layak, yang harus kita syukuri kepada Tuhan. 3. Terpenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya kebutuhan kamu saat kamu sekolah, kebutuhan kita di rumah, dan kebutuhan yang lain. Bagaimana dengan kewajiban sebagai seorang anak di rumah? 1. Patuh dan menghormati orang tua. Nah, ini salah satu yang harus kita lakukan dan wajib. Namanya kewajiban, berarti wajib patuh dan menghormati orang tua. Nah, 2. Belajar dengan rajin. Nah, anak-anak teacher, belajar dengan rajin, hilangkan rasa malasnya. Tetap semangat, apalagi kondisi kita saat ini yang walaupun belajar di rumah kita harus tetap semangat ya anak-anak teacher. Teacher percaya anak-anak teacher yang di rumah tetap semangat dalam belajar, bangun pagi, mandi, sarapan, lalu belajar. Hebat sekali anak-anak teacher. 3. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari juga apa yang harus kita lakukan saat kita membantu orang kita di rumah untuk meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah. Nah, kita harus membantu orang tua kita, baik mencuci piring, menyapu rumah, menyapu halaman, dan yang lain-lainnya. Ayo anak-anak teacher, lakukan kewajiban kamu sebagai anak di rumah ya. Dan kamu akan mendapatkan hak yang boleh kamu terima dari keluarga kita yang di rumah. Paham ya anak-anak teacher? Oke, nah sekarang kita ayo mencari informasi, yaitu berdasarkan wawancara. Nah, di pembelajaran sebelumnya juga kita sudah pelajari ini. Contohnya adalah menanam dan merawat tanaman. Ketika kita melakukan wawancara, kita harus persiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema. Contohnya nih, temanya adalah menanam dan merawat tanaman. Berarti kita harus persiapkan pertanyaan yang sesuai dengan tanaman. Nah, gunakan dengan kata tanya. Kata tanya pasti masih ingat ya anak-anak teacher. Nah, kemudian buatlah pertanyaan untuk mengetahui informasi-informasi berikut. Nah, contohnya nih, di sini ada kalimat yang merupakan jawabannya. Nah, jika kita tampilkan jawabannya, berarti apa yang menjadi pertanyaan dari jawaban tersebut. Nah, contoh jawabannya adalah tanaman tersebut harus disiram 2 kali sehari, diberi pupuk dan mencabuti rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Nah, berdasarkan kalimat ini, berdasarkan jawaban ini, kira-kira pertanyaan yang cocok dari jawaban ini apa ya anak-anak teacher? Siapa bisa? Oke, contohnya adalah
Bagaimana cara merawat dan memelihara tanaman tersebut? Pasti jawabannya adalah tanaman tersebut harus disiram 2 kali sehari, diberi pupuk dan yang lain-lain. Paham ya anak-anak teacher? Nah, bagaimana dengan jawaban yang ini? Tanaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat tradisional. Ya anak-anak teacher, siapa bisa membuat pertanyaan dari kalimat ini? Oke, benar sekali. Apa manfaat dari tanaman tersebut? Nah, jadi tampil dia jawabannya. Lalu kita buat pertanyaannya. Paham ya anak-anak teacher? Nah, sebelum wawancara, kamu harus perkenalkan diri dulu dan sampaikan tujuanmu melakukan wawancara itu apa gitu. Dan catatlah hasil wawancaramu dengan narasumber. Di akhir wawancara, ucapkan salam penutup dan terima kasih. Jadi, ketika kita melakukan wawancara, kita perkenalkan diri dulu, baru sampaikan tujuan kamu ingin mendapatkan informasi tentang apa. Lalu kamu catat hasil wawancara kamu. Dan di akhir wawancara, jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih telah memberikan informasi dari narasumber tersebut. Paham ya anak-anak teacher? Oke, thank you. Nah, di sini ada permainan loncat. Ya, loncat ban, yaitu bermanfaat untuk melatih kekuatan otot kaki dan ketangkasan tubuh. Gerak menekuk dan memutar dapat dikombinasikan dengan permainan lompat ban seperti yang ada di buku kita. Oke deh anak-anak teacher, kita lanjut ke pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya yaitu menuliskan catatan hasil wawancara bersama teman, menuliskan manfaat pembagian tugas di rumah, membuat garis bilangan dari soal penjumlahan. Oke anak-anak teacher, langsung saja. Nah, di pembelajaran 5 ini masih seputaran wawancara dan juga tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa melakukan wawancara seperti yang sudah teacher jelasin barusan, dan bahkan tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Apa tugas kamu? Apa tugas orang tua kita? Apa peran orang tua kita? Apa peran kamu di rumah? Nah, itu harus tetap kita lakukan di rumah kita ya anak-anak teacher. Lalu ayo berhitung. Nina ingin membuat hiasan dari sebuah ranting. Ia memotong ranting menjadi 2 bagian. Panjang potongan ranting pertama adalah 6 cm, sedangkan ranting kedua panjangnya 5 cm. Berapa panjang ranting mula-mula? Nah, di sini yang ditanya adalah berapa panjang ranting mula-mula. Nah, berarti panjang ranting sebelumnya itu berapa sebelum dipotong. Karena tadi kan ada potongan pertama dan ada potongan yang kedua. Ayo kita membuat garis bilangannya ya anak-anak teacher. Masih ingat kan membuat garis bilangan? Oke anak-anak teacher. Nah, ini dia garis bilangannya yang dimulai dari 0 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, dikatakan tadi ranting pertama dipotong 6 cm. Berarti kita lompat sampai ke angka 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita di sini berhenti di angka 6. Nah, panjang potongan pertama adalah 6 cm. Nah, lalu potongan yang kedua adalah 5 cm. Nah, berarti dari angka 6 ini tadi kita melangkah 5 langkah ke depan. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di angka 11. Karena tadi dikatakan 5 cm. Jadi, panjang ranting mula-mula adalah 11 cm. Paham ya anak-anak teacher? Oke, thank you. Lalu silakan dikerjakan. Ayo berlatih. Halaman 85 hanya nomor 1 dan 2. Lalu halaman 89
hanya nomor 3. Jadi tugas kamu hanya ada 3 nomor. Ya, hanya ini saja yang kamu kirimkan ke teacher. Kalau nomor yang lain boleh kamu kerjakan sebagai latihan kamu di rumah, tapi yang kamu kirimkan kepada teacher Lisbeth hanya 3 nomor ini. Oke, anak-anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu di hari berikutnya. See you next time and God bless you. Goodbye.